Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, apa kabar semua? Semangat terus untuk berkarya. 2024 sekarang sudah masuki bulan Februari. Sudah apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman dapatkan? Apakah sudah monet? Kalau sudah monet, kita syukuri. Kita gaskan untuk berkarya lebih semangat. Kalau teman-teman belum monet, cari solusi. Bagaimana caranya agar kita bisa cepat monet? Kawan-kawan semua, intinya ketika kita mau menjadi seorang YouTuber, kita itu ya harus mengoptimalkan segala kemampuan, segala pemikiran, agar kita bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dan aturan. Kenapa demikian? Karena YouTube punya aturan, YouTube punya ketentuan. Nah, ketentuan inilah yang harus kita patuhi. Pedoman YouTube itu aturannya jelas. Maka dari aturan inilah kita lakukan langkah-langkah yang terbaik terhadap channel kita. Ketika kita melangkah, maka kita tidak melakukan kesalahan. Kan kalau ya sudah melakukan kesalahan, nanti yang rugi kita sendiri. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan. Pokoknya kita patuhi aja aturan YouTube, karena segala sesuatu itu ada aturan. Hidup di dunia nyata kita ada aturan, hidup di dunia maya ada aturan, maka YouTube pun punya aturan. Katanya dengan hal-hal tersebut, ya kita pemula mah kalau yang saya lakukan agar kita tidak melanggar aturan, kita mulai dari diri sendiri. Diri sendiri, segalanya sendiri gitu ya. Kemudian nanti apapun yang kita coba, apapun yang kita usahakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kawan-kawan jangan khawatir ketika kita membuat sebuah konten dan kontennya memang murni itu karya kita, kita berharap karya kita ini ya karya yang memang tidak bermasalah gitu ya, dalam arti tidak dipermasalahkan oleh YouTube. Karena kalau dipermasalahkan oleh YouTube sendiri ya nanti ke depan channel kita nggak bisa dimonetisasi ya. Nah, selanjutnya kita ini ya sekarang lagi menghadapi banyak saingan. Saingan apa saja? Saingan dengan bermunculannya para konten kreator pemula. Nah, jangankan di YouTube, di media sosial lain pun ya seperti Facebook, wah itu luar biasa. Sekarang ini muncul puluhan bahkan ribuan konten kreator yang ya ingin gitu ya mengapresiasikan dirinya menjadi seorang konten kreator. Dan saya juga memperhatikan teman-teman saya yang tadinya biasa aja gitu ya menggunakan Facebook itu ya untuk bagi-bagi gambar gitu ya, informasi, dan sekarang sudah mulai menjadi konten kreator ya dengan cara membuat video kemudian diupload di Facebook Real ya, Facebook Pro. Nah, itu kan gambaran konten kreator pemula yang tadinya nggak ada, sekarang luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ini kita jadikanlah sebagai pembelajaran ya, bukan untuk persaingan. Kenapa demikian? Ya karena disitulah kita bisa mulai belajar. Kalau kita dianggap bersaing, nah ini repot. Nanti bisa aja kita hilang semangat, merasa konten kita tidak ramai, merasa konten kita biasa-biasa aja. Padahal justru dengan adanya banyak yang pemula, kita nanti bisa melihat mana kekurangan yang ada pada diri kita, mana kelebihan yang ada pada diri orang lain. Nah, itu yang harus nanti kita ini ya amati dan pelajari. Naon kekurangan anu aya dina channel urang, ras naon anu aya leuwih dina konten yang lain atau di channel yang lain. Nah, itu semuanya nanti dijadikan pembelajaran. Nah, jadi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang apa ya yang ya bisa merugikan kita, bukan. Justru itu menjadi motivasi lah gitu ya, semangat aja. Kita ini yang sedang melakukan, teman-teman yang lain sudah bermunculan, dan bisa aja ya teman yang lain itu jauh lebih luar biasa dari kita gitu ya, lebih ramai dari kita, ya nggak masalah gitu ya. Jadi ya itulah namanya juga dunia ini ya, dunia persaingan. Memang
dunia maya ini memang bersaing gitu ya. Kita dituntut untuk bersaing, tapi bersaing secara sehat supaya kita bisa berpikir positif, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang baik gitu ya, yang berguna dan bermanfaat. Coba kalau kita melakukan hal-hal yang justru melanggar aturan, ya kembali ya ke diri kita, rugi dong gitu ya. Udah capek-capek kita kemudian melakukan hal-hal yang pokoknya menipu gitu ya. Karena untuk membuat apa namanya ya, membuat konten dengan trik menipu itu ya mudah sekali gitu ya. Ya pokoknya kita ambil dari konten orang lain gitu, kemudian dipakai di channel kita. Nah, itu kan sama aja kalau menurut saya menipu. Dalam arti bukan orisinal. Dalam arti bukan asli gitu, bukan karya kita ambil ya dari orang lain ya. Kasihan kan yang membuat. Nah gitu ya, jadi banyak cara sebenarnya untuk meramaikan channel kita ya, salah satunya dengan mengambil konten-konten orang lain. Nah kalau saya sih sampai saat ini alhamdulillah ya, saya nggak mau gitu ya mengambil atau mengedit gitu ya kepunyaan dari konten orang lain. Saya mah lebih baik ya membuat konten yang saya bisa, yang saya mampu, meskipun sampai saat ini belum begitu diterima oleh masyarakat luas. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi pokoknya apapun yang kita lakukan, yang penting tidak melanggar pedoman YouTube. Apalagi kita sekarang sedang mengejar monetisasi. Jadi kalau teman-teman sedang mengejar monetisasi, upayakan jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena nanti ketika akan mengajukan itu sudah terdeteksi dan ya akhirnya nggak diterima. Susah gitu ya. Susah lagi mengulang, susah lagi harus ya apa istilahnya, harus membereskan gitu konten-konten kita yang bermasalah. Nah jadi gitu ya, seiring dengan banyaknya pemula yang bermunculan, mari kita sama-sama, mari kita berjuang, mari kita semangat untuk lebih meningkatkan apa yang ya sedang kita perjuangkan. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Semangatlah, semangatlah, semangatlah. Buatlah konten sesuai kemampuan. Kita jangan memaksakan. Kalau ingin melihat yang rame dan bukan basic kita di situ, kita jangan memaksakan. Pengen yang rame, sementara kita nggak mampu gitu ya, nggak bisa berada di situ. Ya kalau saran saya nggak usah. Kita buat aja yang ya yang mampu kita lakukan gitu ya, yang memang waktunya sempet, waktunya sesuai dengan kegiatan kita, kemudian tidak apa ya, tidak mengganggu aktivitas utama kita gitu. Ya itu lakukan aja. Lakukan aja. Yang terpenting kan kita tujuannya untuk memberikan hal yang bermanfaat gitu ya, memberikan hal yang positif, sehingga masalah royalti, masalah nanti penghasilan ya itu belakangan lah. Itu belakangan, meskipun itu pun harus jadi tujuan. Jadi janganlah kita patah semangat di awal. Pemula memang harus ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya pun mengalami ketika awal-awal gitu ya, awal-awal monet itu dapatnya kecil, bulan kedua ada peningkatan, ketiga meningkat gitu ya. Ya karena kan durasi video juga menentukan, semakin banyak video maka itu juga menentukan terhadap penghasilan. Maka ya rajin-rajinlah upload video. Kalau sudah monet ya rajin kita upload video. Kalau sebelum monet, ketika kita upload video banyak pun itu sebenarnya sudah ada nilai plus ya. Nah apa nilai plusnya? Ya ketika nanti kita mengejar $10, kalau videonya sudah banyak kan, nah itu akan mempercepat pendapatan $10. Nah, seperti itu kawan-kawan. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu harus punya tujuan. Tujuannya kalau menurut saya membuat
hal yang bermanfaat. Itu tujuan utama kita buat ini, semoga bermanfaat untuk orang lain, untuk penonton, untuk siapapun ya yang singgah di channel kita. Nah, itulah. Nah, buat kawan-kawan yang sudah monet, saya ucapkan selamat. Yang belum monet, berusaha terus. Yang terpenting kita harus berusaha, dan berusaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge YouTube lanjut.